Berjumpa dengan saya Meike dan saya Anika. Kami adalah jeng. ya. Kami beberapa dari banyaknya Iya, benar. Kami pekerja di Akar Foundation. Apa itu Anika, Akar Foundation? Akar Foundation itu adalah apa ya? Ada apa ya di Akar? Ya salah satu LSM lah di Kota Bengkulu yang hits banget ya, saking hitsnya vlognya cuma iya, punya bener. 10 orang guys. Tapi kita udah punya banyak loh vlog, itu ada beberapa mau nge-review buku sih teman-teman. Iya, bener. Sebelumnya ada juga teman kita pekerja di Akar udah nge-review salah satu buku yang menjadi fokusnya Akar, iya. itu soal agraria. Nah, hari ini kita mau bagi pengalaman kita baca sebuah buku yang genrenya itu lebih ke feminisme. Iya, karena kita juga lagi belajar bareng soal isu-isu feminisme di Akar lagi Foundation. mendalami juga. Nah, bukunya ini loh. Kok bisa warnanya sama ya? Iya, kita seragam ya. Iya. Gila. Aduh, nggak janjian sih, nggak janjian. Iya, nggak janjian. Ya, Anika bisa nih liatin tuh ke Iya, teman-teman benar. bukunya. Jadi ini buku Nawal El Saadawi, ya, judulnya itu Perempuan di Titik Nol. Buku ini dipengantari oleh Mukhtar Lubis, terus juga penerbitnya dari Yayasan Buku Obor. Terus bukunya ini nggak terlalu tebal sih, sekitar 176 halaman. Nggak terlalu tebal. Iya, guys. benar enggak. Iya. Dan ini kecil, mungil banget kan kemasannya. Iya, Jadi kemasan. jadi sangat menarik buku ini. Terus juga harganya juga terjangkau ya. Berapa? Untuk kita sekitaran 50.000 lah ya. Ya, Dan terjangkau banget itu. terjangkau ya untuk buku yang semenarik dan sebagus ini. Oke, terima kasih Anika sudah Iya. bukan mengulas juga sih, sudah memperlihatkan bentuk wujud Iya. fisik dari buku ini ya tadi. Dari buku yang kita Iya. baca ini ya. Ya, nah teman-teman, kita mau ngebagi pengalaman kita berdua buat nge-review buku Perempuan di Titik Nol ini ya. Nawal El Saadawi ini sendiri salah satu penulis yang terkenal, Iya. apalagi di isu-isu feminisme, isu-isu perempuan. Dia keren banget. Tapi aku nggak akan banyak bicara sih soal Iya. Nawal El Saadawinya, kita mau nge-review bukunya. Tentang bukunya ya. Ya, Anika yang akan terlebih dahulu nih ya, Iya, buat bener. ngebagi pengalaman di nge-review buku ini. Silahkan Anika. Oke, makasih ya Mei. Jadi buku karya Nawal El Saadawi ini, Perempuan di Titik Nol, ini adalah buku feminisme pertama yang aku baca, jujur ya. Buku ini ceritanya tentang seorang perempuan, yaitu namanya Firdaus. Jadi latar belakang buku ini di negara Mesir ya. Jadi Firdaus ini adalah seorang perempuan yang punya latar belakang keluarga itu yang keluarga yang maaf ya, maksudnya miskin, terus juga punya saudara-saudara yang banyak, terus juga punya ayah dan ibu yang punya kebiasaan ada kekerasan rumah tangga di dalam hidup mereka. Jadi si Firdaus ini sudah sedari kecil dia terbiasa dengan melihat kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga, terus dia juga terbiasa dengan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya sendiri, yaitu dari pamannya, terus juga saudara-saudaranya yang satu persatu itu meninggal karena kelaparan. Jadi masa kecilnya itu begitu menderita, begitu miris lah ya. Terus juga dia dari hidupnya itu sangat berliku, bener ya, banyak sekali hal yang dialami dia, terutamanya di kekerasan seksual. Setelah dari pamannya dia mendapatkan kekerasan seksual, terus setelah dia lulus sekolah pun dia juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan diikat oleh ikatan pernikahan yang dia berharapnya setelah dia tamat sekolah dia bisa melanjutkan ke universitas, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk membuat hidupnya lebih baik, lebih bermartabat. Tapi ternyata dia dijodohkan oleh pamannya dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua, yaitu Mahmud Sheikh. Dan ternyata dengan pernikahan itu dia mendapatkan kembali kekerasan seksual. Dia sering dipukuli oleh suaminya ini. Dengan ikatan pernikahan ini ternyata dia lebih terbelenggu ya, lebih terpenjara. Terus dia akhirnya memilih untuk kabur dari kakek ini karena dia merasa telah sangat menderita.
Terus dia setelah dia kabur, dia bertemu dengan bertemu dengan lelaki yang bernama Bayomi. Dia berharap lelaki ini menjadi seorang yang bisa membuat dia menjadi manusia yang lebih baik. Ternyata Bayomi ini sama saja, yang di awalnya manis, lelaki ya, yang awalnya manis melakukan kekerasan seksual kepada Firdaus. Setelah itu dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Syarifah. Syarifah ini adalah seorang mucikari. Jadi dengan bertemunya dengan si Syarifah ini, dia diperlakukan dengan sangat baik, diberikan pakaian bagus, tempat tidur yang bagus, tempat tinggal yang bagus, perawatan dirinya yang bagus, dan dia benar-benar dipekerjakan sebagai seorang pekerja seks. Jadi dengan Syarifah ini dia terus melakukan pekerjaan ini, tapi dia tidak dibayar oleh Syarifah. Jadi hanya Syarifah sendiri yang menerima uang dari dia. Pada akhirnya dia bertemu dengan seorang wartawan. Dari kata-kata dia ini ada dua kata yang membuat Firdaus ini tersadar. Si dia ini bicara sama Firdaus bahwa pekerjaan yang kamu lakukan ini tidak terhormat. Jadi seketika si Firdaus ini sadar, oh berarti selama ini kayak, oh yang aku lakukan ini bukan pekerjaan yang bagus, bukan pekerjaan terhormat bagi seorang perempuan. Dengan perkataan si dia ini, dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pekerja seks. Jadi dia meninggalkan itu semua, dia mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan, akhirnya dapatlah dia di sebuah perusahaan. Di sana dia mencoba untuk hidup dengan normal sebagai seorang wanita yang bekerja, yang hidup dengan baik. Dan di sana dia bertemu dengan si Ibrahim. Jadi di sini dia pertama kali jatuh cinta. Jatuh cinta ya. Jadi selama ini dia bekerja itu dengan kayak, ya udah aku bekerja dengan, silakan kalian mau mempekerjakan aku seperti apa. Aku udah kayak pasrah aja udah gitu, nggak pakai perasaan apa-apa. Dengan Ibrahim ini dia menemukan kayak gairah hidup yang baru, semangat yang kayak dia mau menjadi seorang yang lebih baik dengan penuh cinta. Dia mengerahkan seluruh pikiran, seluruh tenaga dia, semuanya yang ada di dalam diri dia tuh dia serahkan kepada Ibrahim ini karena dia merasakan cinta gitu. Ternyata dia dihianati oleh si Ibrahim ini. Nah, dan disinilah titik nolnya si Firdaus ini, bahwa dia berpikir apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan sebagai seorang perempuan, ternyata pada akhirnya dia akan dihianati, akan dibuang oleh laki-laki. Dia dulu sebagai seorang pekerja seks, dia dihina, dia diperlakukan dengan tidak baik. Ternyata saat dia menemukan cinta yang dia pikir, oh dengan sebuah perasaan yang tulus, cinta yang amat sangat suci ini mungkin dia bisa lebih baik, ternyata tidak juga. Dia pada akhirnya dibuang dan ditinggalkan. Dengan patah hatinya si Firdaus ini, akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar kayak dia akan menjadi seorang pekerja seks yang bisa menentukan harga untuk dirinya sendiri. Dia bisa memilih kepada siapa dia akan menjual dirinya seperti itu. Nah, disinilah akhirnya si Firdaus di harga yang tinggi. Dan pada akhirnya dengan adanya suatu permasalahan dengan kliennya si Mozak, dia membunuh seseorang, membunuh Mozak ini karena dia merasa dia sudah tidak diperlakukan dengan baik dengan si Mozak ini, dan dia merasa dia melakukan hal yang benar dengan membunuh si Mozak ini. Oke, mungkin itu sekilas cerita dari novel Perempuan di Titik Nol ini. Oke, gimana Mei menurut kamu? Tertegun teman-teman. Jadi kalau mau lengkapnya ya guys, kalian harus beli buku ini dan baca sendiri ya. Kalau kita kasih lengkap ya nggak jadi dong kalian baca kan, kalian cukup nonton ini aja. Oke. Apa lagi ya? Iya, dari Mei-nya gimana nih? Ya, sebenarnya nggak jauh beda sih sama ceritanya
Anika buat apa ya, ngebaca buku ini. Tapi oke, kalau dari pengalaman membacaku sendiri sih, buku Perempuan di Titik Nol ini aku ngelihat Nawal El Saadawi itu dia ingin menceritakan bagaimana kehidupan perempuan di Mesir saat itu. Karena memang latar belakang dari penulisan buku ini sendiri, dan memang Nawal El Saadawi ini sendiri kan dari Mesir. Nah, di sana di buku ini diceritakan, digambarkan dalam seorang tokoh perempuan di sini adalah Firdaus tadi yang diceritain sama Anika. Di sana dia mengalami kekerasan berlapis ya, masih kecil udah ngalamin langsung bagaimana mengalami kekerasan seksual dan pelecehan seksual dari keluarga terdekat, dari pamannya. Terus juga dari orang tuanya sendiri, dia melihat langsung kondisi di mana ibu dan ayahnya bertengkar dan mengalami juga orang tuanya ini kekerasan dalam rumah tangga. Jadi lingkungannya itu memang benar-benar toksik banget loh teman-teman. Dan juga ketika dia beranjak dewasa ya, dari remaja menuju dewasa, dia udah punya banyak mimpi nih, karena dia tadi ya latar belakang keluarganya juga kurang dari segi ekonomi itu kurang mapan. Jadi dia harus hidup dalam kondisi kelaparan, yang itu dia kayak adik-adiknya tuh meninggal dan dia yang satu-satunya yang bisa bertahan hidup. Tapi di sini dia menjadikan itu kayak ini salah satu motivasi untuk kenapa dia pada akhirnya pengen bersekolah. Kan dia sangat ingin bersekolah tinggi, dia punya mimpi pengen bekerja layak dan punya prestis lah ya di masyarakat saat itu, sehingga dia bisa mengubah nasibnya. Namun apa yang sudah dia cita-citakan, nah ini nih keluarganya nih benar-benar toksik banget. Aku bilang pamannya dan bibinya itu malah ngejadiin dia itu kayak dinikahkan ke orang yang lebih tua dari dia, terus tanpa ada rasa cinta dan dipaksa, karena dianggap sama si bibi dan pamannya ini, si tokoh ini adalah beban perempuan. Ketika si Anika tadi cerita soal dia ketemu nih titik nolnya, nah aku juga ngelihat dimana setelah dia mengalami lika-liku kehidupan yang begitu tragis menurutku di usia yang masih sangat muda, mengalami kekerasan juga di jalanan secara fisik, seksual, dan banyak hal yang dia alami sampai dia sudah mati rasa ya, udah nggak ngerasain apa-apa kedinginan dan apapun lagi itu namanya yang berhubungan dengan fisik. Dan dia kayak menyerahkan dirinya aja lah, ya udah yang penting aku bisa hidup gitu kan. Dia bekerja sebagai pekerja seks saat itu gitu kan, untuk bertahan hidup aja. Dia udah nggak peduli lagi gitu kan apapun yang terjadi sama dirinya, yang penting dia bisa lepas dari cengkeraman keluarga yang toksik dan juga orang terdekat dia yang suaminya itu, dan dia bisa bebas. Kalaupun dia mau ngelapor ke polisi, dia juga nggak percaya lagi tuh sama yang namanya institusi kepolisian. Karena dia juga akan dihakimi karena dia seorang perempuan ya, pasti dianggap yang aneh-aneh, bakal selalu salah di saat itu. Kemudian juga aku ngelihat ketika dia memutuskan untuk, tadi ada kisah cinta yang sangat romantis itu ya, dia memutuskan untuk ya sudah gitu kan, apapun kondisi yang aku alami saat ini dan itu menjadi pelajaran, akhirnya dia memutuskan untuk kenapa sih aku nggak mengambil alih atas tubuhku sendiri yang memang benar-benar merdeka. Dia menjadi mencari pendapatan sendiri. Ya menentukan sendiri kali ya, menentukan sendiri tubuhnya untuk siapa, harganya harus dibayar berapa atas jasa yang dia berikan. Ada satu momen juga yang menurutku itu aku nggak bisa ngegambarin secara gamblang, tapi di sini aku mau bilang itu tragis di satu sisi, tapi di satu sisi lain bagi dia enggak dia merasa merdeka banget loh. Memang di situ tadi kan Anika udah bilang dia membunuh salah satu kliennya, seorang bangsawan, dan dia dijatuhi hukuman mati loh teman-teman. Dan dia nggak ada ngerasa takut ketika ada orang-orang yang ingin melaporkan dia, udah laporin aja ke polisi. Dia silakan bawa gitu kan. Dan dia juga yang kayak ketika dijatuhin putusan kamu mendapat hukuman mati gitu kan, dan dia hukuman mati itu kan namanya. Dengan merdekanya ya udah, kematian itu adalah bentuk kemerdekaan bagi dia yang terakhir ketika dia ketika dihadapkan dengan hukuman itu, menurut dia itu bukan sebuah hukuman tapi sebuah kebahagiaan tertinggi bagi dia, karena dia bisa memutuskan dengan itu. Ya, dengan pilihan dia untuk di sini bukan soal membunuhnya, tapi di situ dia mau bilang ini tubuhnya dia, otoritasnya dia. Jadi kalau orang semena-mena, dia juga punya hak untuk mempertahankan harga dirinya juga. Ya, terakhir poinnya adalah
Ya memang hidup di lingkungan yang sangat patriarki itu tantangannya adalah kita harus berani berani untuk menjadi diri berbeda. sendiri, berani berbeda, berani Iya. juga mengambil resiko dan berani mengabaikan perkataan Iya. orang di lingkungan kita. ya memang harus seperti itu ya. Iya. Ya. Oke, Anika gimana? Udah cukup? Oke, udah Oke. cukup ya. Ya guys. sampai ternganga-nganga Iya. gitu, guys. Jadi benar-benar kita Iya. yang terlarut ya dalam cerita Iya. di dalam novel ini. Mungkin ini aja kali ya Iya. review kita. Mau lebih lengkapnya kalian baca deh. Pokoknya buku ini kudu wajib baca. Wajib mesti must Wajib have. mesti must have Ya to- apalagi tuh. have to Oh ya have to need to ya. need to read Ya, this pokoknya, book pokoknya ya. ya pokoknya gitu. Bener banget. Dan Jadi ya, apalagi tuh? ini review kita untuk hari ini. Nanti kalian kalau mau request review boleh ya di komen ya, Ya. komen di channel YouTube kita. Harus, kudu wajib mesti. must Ya. be need to. Ya. Pokoknya gitu ya. Ya. Jadi udah segini aja ya guys. Ya, terima kasih teman-teman udah menyaksikan Review review kita. kita. Kita di sini bukan bermaksud menggurui, kita juga yakin pasti teman-teman punya pandangannya sendiri Iya, nanti benar. kalau udah baca buku ini. Benar. Tapi satu yang pasti nih Anika ya, kalian teman-teman perempuan dimanapun berada yang sekarang lagi belajar mengenali dirinya, yang lagi hidup dalam lingkungan yang sama seperti Iya, yang benar. dialami tokoh ini, kalian semua itu adalah manusia yang Iya. hebat. Jangan patah semangat, pokoknya berhak menentukan diri pilihan kalian untuk itu diri sendiri. berharga banget gitu kan. Jangan Iya, pernah benar. merendahkan diri kalian sebagai perempuan, pekerjaan kalian sebagai perempuan dan lain-lain. Pokoknya kalian the best ya. Itu aja dari kita ya semua. Nika. Yap, Oke. Oke. Cukup Sampai untuk jumpa hari lagi. ini ya. Ya, Kita kita aja. ketemu lain kali ya. Bye.